Ya, selamat pagi, kita akan segera mulai ibadah pada hari ini. Pertama-tama atas nama Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Juga yang mengikuti siaran online di rumah, kami ucapkan selamat datang. Ibadah pada hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembet dan diiringi permainan musik oleh Saudari Vanessa Embau. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat saya undang berdiri dan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari NKB 3 ayat 1 dan 3, Terpujilah Allah. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sidang Jemaat Tuhan, tema khotbah kita pada hari ini, penolong yang dijanjikan.
Nats pembimbing diambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudari, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu datang menghampiri Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Kami merendahkan hati di hadapan Engkau, karena kami menyadari bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang terbatas dalam segala hal. Kalau Engkau Bapa menjumpai kami saat ini, dan didapati bahwa kami tidak layak, karena kerap kali ya Tuhan, kami melalaikan panggilan-Mu, dan Engkau mendapati bahwa kami telah melakukan satu pelanggaran di hadapan Engkau. Sesungguhnya ya Bapa, dosa dan pelanggaran kami tidak dapat kami sembunyikan di hadapan Engkau. Namun ya Tuhan, dengan perasaan sesal dan malu, kami datang kepada Engkau mengaku bahwa kami telah bersalah. Kami telah melakukan pelanggaran-pelanggaran itu baik sadar maupun tidak sadar. Kami telah menyakiti hati sesama, bahkan kami telah menyakiti hati Engkau, ya Bapa. Atas semuanya itu, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami merendahkan hati, kami bermohon, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan ampunilah kami, Tuhan perbaharuilah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, ya Bapa Surgawi, ya Roh Kudus, yang datang mengasihani kami, mengampuni kami, dan memperbaharui kehidupan kami. Di dalam nama Bapa kami bermohon. Amin. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kasih dan setiamu selalu Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kasih setiamu selalu baru dalam kehidupan kami, yang memberikan kekuatan penghiburan bagi kami, menjalani tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami, dihiburkan dan dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu ya Tuhan, kami bermegah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami, sebab Tuhan memanggil kami datang ke rumah Tuhan untuk menaikkan syukur sukacita ini. Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu merendahkan hati di hadapan Engkau. Kami bermohon kuasa Roh Kudus menuntun kami dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan kami bermohon pula, ya Bapa, tolonglah akan hamba-Mu yang Engkau utus saat ini. Kuasailah dia ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sebab sesungguhnya dia terbatas. Dia adalah hamba yang hina dan dina. Kasihani dia ya Tuhan, kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga apa yang dia sampaikan datang daripada kuasa Roh Kudus untuk memberikan kekuatan penghiburan kepada kami semuanya. Dan kami mengetahui maksud dan rencana Tuhan dalam perjalanan kami selanjutnya. Karena itu ya Tuhan Yesus Kristus, kami lagi merendahkan hati dan bermohon, berfirmanlah kepada kami, sedialah kami mendengar dan mau melakukannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi,
Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 yang berbunyi, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Begini jauh bunyi firman Tuhan. Gemeente van Jezus Christus, de Bijbellezing van vandaag is uitgenomen van Johannes 14, vers 15 tot 21. Luister als volgt. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich ervan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Tot zover de Bijbellezing van vandaag. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat
Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita hari ini, penolong yang dijanjikan. Dalam perjalanan kehidupan ini, kita sering menghadapi masa-masa yang penuh dengan tantangan, kesulitan, dan bahkan kesendirian atau kesepian. Ada saat-saat ketika kita merasa tak berdaya dalam kehidupan ini, kehilangan arah, atau bertanya-tanya, apakah ada seseorang yang sungguh-sungguh peduli dengan saya, peduli dengan kehidupan saya, peduli dengan kehidupan kami, atau pergumulan yang sedang kami hadapi. Dalam keadaan seperti itu, kita mungkin berusaha mencari pertolongan dari teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, keluarga kita, kolega-kolega kita, atau bahkan kita mencari sumber-sumber pertolongan dari pihak-pihak dunia ini, atau bahkan kekuatan diri kita sendiri secara superior muncul seketika. Namun, seringkali semua itu memiliki keterbatasan dan tidak mampu memberikan jawaban dan kedamaian dalam hati batin pikiran kita masing-masing. Dalam perikop Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21, Tuhan Yesus memberikan janji luar biasa kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan janji itu masih relevan sampai kepada kita saat ini sebagai gereja Tuhan. Yesus tidak akan meninggalkan mereka sendirian setelah kepergiannya ke rumah Bapa di surga yang kita rayakan pada 3 hari yang lalu, melainkan akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan tinggal bersama-sama dengan para murid, yang akan tinggal bersama-sama dengan gerejanya sepanjang masa sampai Maranatha. Janji ini tidak akan hanya berlaku bagi para murid pada waktu itu, tetapi juga janji itu berlaku sampai kini bagi saya, bagi warga gereja sekalian. Roh Kudus bukanlah sekedar kekuatan yang jauh dan abstrak, tetapi pribadi yang hidup, aktif, dinamis dalam kehidupan kita, selalu siap memberikan bimbingan, penghiburan, serta kekuatan yang sejati. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana janji ini menjadi nyata dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa hidup dalam kesadaran akan kehadiran penolong yang telah dijanjikan oleh Bapa itu. Kita akan memahami bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita dapat merespon kehadiran Roh Kudus dengan ketaatan iman yang sungguh, ketaatan iman yang teguh di hadapan Bapa. Tuhan Yesus mengawali perikop ini dengan pernyataan yang sangat kuat. Dia berkata pada ayat yang pertama, ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ayat ini menunjukkan bahwa kasih kepada Kristus bukanlah sekedar ucapan atau perasaan emosional, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu ketaatan kepada firman Tuhan. Mengasihi Yesus berarti hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Inilah syarat utama agar kita mengalami penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam budaya Yahudi, kasih kepada Allah selalu diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret. Kasih sejati bukan hanya perasaan dalam hati,
melainkan sesuatu yang dinyatakan dalam perbuatan sehari-hari. Kasih kepada Tuhan Yesus berarti menaati perintah Kristus, hidup dalam kekudusan setiap waktu, dan setia menjalankan kehendak Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengasihi Kristus dan menaati firman Tuhan, kita akan mengalami penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang percaya untuk membimbing, menguatkan, dan memberikan hikmat. Jika kita ingin merasakan kehadiran Kristus secara nyata, langkah pertama adalah hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Kristus. Saat kita hidup dalam ketaatan kepada Kristus, Roh Kudus akan menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Dia hadir untuk membimbing, menguatkan, dan memberi hikmat dalam setiap keputusan yang kita buat. Selanjutnya, pada ayat yang ke-16, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Kata penolong di sini berasal dari bahasa Yunani, parakletos, yang memiliki makna yang sangat mendalam. Dalam masyarakat Yunani kuno, seorang parakletos adalah seseorang yang dipanggil untuk memberi pertolongan dalam suatu kasus hukum. Seperti seorang pengacara yang selalu membela kliennya. Jadi, parakletos adalah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi, menguatkan, membela, dan menolong mereka yang membutuhkan. Ini berarti bahwa Roh Kudus, yaitu Sang Penolong atau Parakletos, adalah seseorang yang selalu hadir untuk menolong kita, membela kita, dan memberikan kekuatan dalam segala keadaan kita. Peran utama Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah, perhatikan, pertama, menyertai kita selamanya. Meskipun Tuhan Yesus tidak lagi hadir secara fisik, Roh Kudus menjadi kehadiran Bapa yang selalu ada bersama kita. Roh Kudus tidak hanya hadir sesaat, tetapi selalu Dia ada dalam kehidupan kita setiap tarikan nafas kehidupan kita. Yang kedua, mengajarkan dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26, saat kita membaca Alkitab, Roh Kudus membantu kita memahami firman yang kita baca, mengingatkan kita akan janji Kristus, dan menghidupi kebenaran firman itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, memberikan kekuatan dan penghiburan dalam masa-masa sulit. Dalam penderitaan dan tantangan hidup, Roh Kudus adalah sumber kekuatan yang sejati. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita seringkali mencari penghiburan dari dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus telah memberikan penghiburan yang sejati kepada gerejanya, yaitu Roh Kudus, yang selalu siap menenangkan mata hati batin kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Dalam penderitaan dan tantangan hidup, Roh Kudus adalah sumber kekuatan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Sebab Roh Kudus itu barang yang tidak diperjualbelikan. Roh Kudus akan selalu siap menenangkan hati kita, memberi kekuatan, dan mengarahkan kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Selanjutnya, dalam ayat yang ke-17 Tuhan Yesus berkata, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia
dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat ini adalah bagian dari janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa mereka tidak akan dibiarkan sendirian setelah kepergiannya naik ke surga. Sebagai penolong yang dijanjikan, Roh Kudus hadir untuk membimbing, menghibur, dan memberikan kekuatan bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai Roh kebenaran, yang berarti bahwa Dia adalah sumber hikmat ilahi dan pemimpin dalam segala aspek kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dunia yang seringkali dipenuhi oleh keinginan dan kebijaksanaan manusia yang bertentangan dan kebenaran Allah tidak mampu memahami pekerjaan Roh Kudus. Dunia tidak mengenali dan tidak menerima Roh Kudus karena dunia hidup dalam kegelapan dan menolak kebenaran. Dunia yang dikuasai oleh dosa selalu menolak pekerjaan Roh Kudus dan lebih mengandalkan kebijaksanaan manusia daripada tuntutan ilahi. Namun, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Roh Kudus adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh Bapa Surgawi kepada putra-putri gerejanya. Dia adalah sumber hikmat dan kekuatan yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan ini, bersaksi, bersekutu, dan melayani Kristus. Roh Kudus adalah realitas yang hidup dan aktif dalam hati. Dia tidak hanya memberikan pemahaman akan firman Tuhan, tetapi juga menuntun dalam setiap keputusan dan membantu kita menjalani kehidupan sesuai dengan rencana dan maksud kehendak Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk hidup dalam kesadaran akan kehadirannya, sehingga kita dapat mengalami karya Kristus secara nyata dalam kehidupan kita. Janji Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17 menegaskan pula bahwa Roh Kudus bukan hanya akan menyertai, tetapi juga akan diam di dalam kita. Ini berarti bahwa kehadirannya bukan bersifat sementara, melainkan tinggal dalam hati setiap orang percaya. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai pada akhirnya, maka api pelita Roh Kudus tetap bernyala dengan terang benderang. Roh Kudus bekerja secara pribadi dan mendalam, membentuk karakter kita, menguatkan kita dalam masa-masa sulit, sehingga di situasi yang masa sulit sekalipun orang Kristen tetap bangkit dan menatap ke depan, karena dia tahu Tuhannya, Roh Kudus beserta dengan dia, mengarahkan dia pada jalan kebenaran. Dunia mungkin tidak mengenali atau menerima Roh Kudus, tetapi orang percaya akan mengalami kehadiran Kristus secara nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat pekerjaan Roh Kudus melalui perubahan karakter, kepekaan terhadap firman Tuhan, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan iman yang kokoh. Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya Tuhan Yesus berkata pada ayat yang ke-18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Dalam budaya Yahudi, istilah yatim piatu bukan hanya merujuk pada anak-anak yang kehilangan orang tua, ayah atau ibu, tetapi juga kepada murid yang kehilangan gurunya. Para murid Tuhan Yesus merasa takut dan kehilangan arah setelah Tuhan Yesus berbicara tentang kepergiannya ke rumah Bapa di surga. Tetapi Tuhan Yesus memberi kepastian bahwa mereka tidak benar-benar akan kehilangan Kristus Yesus. Melalui Roh Kudus, Tuhan Yesus tetap hadir dalam hidup mereka.
hidup para gerejanya. Kristus berjalan bersama dengan kita, menghibur kita, dan memberikan kekuatan di saat-saat kita sedang bergumul. Janji ini memberikan kepastian bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Memahami Yohanes 14 ayat yang ke-18 berarti hidup dalam kesadaran bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Roh Kudus adalah penolong yang selalu hadir untuk memberikan penghiburan, hikmat, kekuatan dalam segala keadaan kita. Selanjutnya, Tuhan Yesus berkata pada ayat yang ke-19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat ini menunjukkan bahwa dunia tidak akan lagi melihat Tuhan Yesus secara fisik setelah penyalipannya, kebangkitannya, penampakan dirinya kepada murid-muridnya, dan kenaikannya ke surga. Tetapi murid-muridnya akan tetap merasakan kehadiran Yesus Kristus. Kehidupan Tuhan Yesus tidak berakhir dalam kematiannya, tetapi berlanjut pada kebangkitannya dalam kehidupan orang percaya. Dalam hal ini, kehidupan yang dijanjikan Tuhan Yesus bukan hanya kehidupan secara fisik, tetapi kehidupan rohani yang penuh dengan penyertaan kasih Kristus Yesus. Orang percaya akan mengalami kehidupan yang sejati. Mereka hidup dalam hubungan secara harmonis dengan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, pada ayat yang ke-20 Tuhan Yesus berkata, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat ini menegaskan kesatuan antara Tuhan Yesus, Bapa dan gerejanya. Gerejanya di sini adalah orang-orang yang percaya, yang spesial dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hubungan ini bukan sekedar konsep teologi, tetapi pengalaman nyata bagi mereka yang hidup di dalam iman. Kesatuan ini berarti bahwa orang percaya tidak berjalan sendiri. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan Kristus dan Bapanya. Roh Kudus menjadi penghubung yang memungkinkan kita mengalami kehadiran Bapa dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya pada ayat yang terakhir bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa kasih kepada Tuhan Yesus harus diwujudkan dalam ketaatan. Kasih sejati bukan hanya perasaan, tetapi tindakan nyata dalam mentaati firman Tuhan itu. Orang yang mengasihi Yesus akan mengalami kasih Bapa dan penyertaan diri Kristus dalam hidup mereka. Ini berarti bahwa semakin kita hidup dalam ketaatan, semakin nyata kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat kita merenungkan firman Tuhan dari bacaan hari ini, Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, satu hal yang dapat kita simpulkan adalah bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Yesus Kristus memahami pergumulan dan ketakutan murid-muridnya, sebagaimana dia juga memahami apa yang kita akan alami dalam kehidupan kita sekarang ini.
Dalam kehidupan ini kita mungkin sering merasa sendirian atau terbeban dengan berbagai pergumulan kehidupan kita. Yang tinggal sendiri pun merasa bergumul, yang tinggal komplit sekeluarga pun mama, papa, anak-anak. Bahkan sudah sampai oma, opa punya anak-anak yang sudah menikah, punya cucu-cucu pun mengalami pergumulan. Kita sering berusaha untuk mencari kekuatan dari dunia ini. Berpikir bahwa solusi untuk masalah kita ada dalam kekuatan diri sendiri, orang lain, atau keadaan yang menguntungkan. Namun dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa bahwa kita memiliki penolong yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Janjinya akan Roh Kudus adalah bukti kasih dan kesetiaannya kepada kita. Dalam segala keadaan, baik dalam sukacita maupun masa-masa sulit, Roh Kudus tetap hadir untuk menuntun kita, menghibur kita, menguatkan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa sumber kekuatan sejati hanya ada di dalam Roh Kudus. Dunia tidak mengenalnya karena dunia mengandalkan kebijaksanaannya sendiri dan menolak kebenaran yang sejati. Tetapi bagi kita orang yang percaya di abad modern ini, kehadiran Roh Kudus menjadi nyata dan pribadi. Dia bukan hanya sekedar kekuatan yang jauh dan abstrak, tetapi pribadi yang hidup dalam diri kita. Membimbing setiap langkah, mengingatkan kita akan firman Tuhan, menghibur kita dalam saat-saat yang sulit. Saya mengalami pengalaman rohani yang luar biasa kurang lebih 6 tahun terakhir ini. Ketika saya sudah 11 tahun tinggal di negeri Belanda ini. 6 tahun terakhir ini saya merasakan bagaimana saya dibimbing oleh kuasa kasih Roh Kudus. Dan saya menyadari itu. Karena saya mengalami itu, saya mengingatkan kembali kepada warga gereja. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa tenang menjalani kehidupan ini. Roh Kudus hadir untuk menghibur, membimbing, menguatkan kita dalam segala keadaan. Roh Kudus hadir sebagai penolong, penghibur, pembimbing setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kita yang serius di hadapan Tuhan. Banyak orang berkata saya taat, banyak orang berkata saya percaya, padahal sebenarnya dia tidak serius. Saya melihat dari lingkungan warga gereja. Sekali pulang dan saya renung, apa betul? Dan saya bersyukur, saya selalu dapat mimpi. Dari mimpi itu saya tahu, oh iya. Dan saya uji lagi mimpi itu. Karena ujilah setiap roh, firman berkata. Jadi saya uji lagi. Saya berdoa, saya dapat mimpi. Saya uji kembali, saya lihat orang itu. Saya bimbing dengan roh. Saya uji lagi, uji terus. Mungkin Tuhan bilang, pendeta Nelson, jangan permainkan aku. Mungkin Tuhan bisa berkata begitu. Tapi dasar manusia daging saya selalu berkata, Tuhan apakah itu benar? Karena itu dalam kehidupan ini sebagai warga gereja, apakah kita benar-benar mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Apakah kita peka terhadap kehadiran Kristus dan mendengarkan bimbingan Kristus? Apakah kita sudah sungguh hidup dalam kesadaran akan kehadiran Roh Kudus? Apakah kita membuka hati dan membiarkan Dia bekerja dalam hidup kita? Bagaimana kita dapat lebih membuka hati untuk menerima tuntunannya? Tuhan Yesus berkata bahwa mereka yang mengasihi Dia akan mentaati perintahnya. Dan dengan ketaatan itu kita akan semakin mengalami kehadiran penyertaannya. Hidup dalam Roh Kudus berarti hidup dalam ketaatan iman dan kasih kepada Kristus.
Ketika kita membuka hati, hidup dalam iman dan ketaatan kepada Kristus, kita tidak perlu takut menghadapi tantangan hidup ini. Karena kita memiliki penolong penghibur yang setia. Penolong yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus, yang selalu menyertai dalam seluruh kehidupan kita. Orang Kristen, orang yang selalu bersukacita. Banyak tantangan, banyak pergumulan, tetap dia senyum serius. Bukan senyum seperti orang yang kurang-kurang. Tapi dia senyum dengan serius karena dia tahu Tuhannya menyertai dia. Karena itu marilah kita keluar dari tempat ini dengan hati yang terbuka terhadap tuntunan Roh Kudus. Ketika kita menghadapi kesulitan, jangan takut. Ingatlah bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian di tengah-tengah arus sekularisme yang semakin kuat di negeri Belanda ini, di Eropa ini. Saat kita membutuhkan hikmat, mintalah kepada Roh Kudus. Ketika kita mengalami kesedihan, biarkan Dia menghibur kita. Berapa kali warga gereja berdoa minta kepada Tuhan, waktu anak kita itu usia teenager, tiba-tiba pergi. Mama, papa berapa kali panggil nama Tuhan. Kalau anak saya pergi, saya cuma, oh Tuhan, aku tidak mempunyai hikmat apa-apa untuk kukatakan kepada anak-anakku. Tapi Roh-Mu menyertai mereka. Roh-Mu menyadarkan mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan di luar, mereka dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka mampu memilah-milah mana yang baik, mana yang jahat. Ya Tuhan, selamatkan anak-anakku. Ibu-ibu, bapak-bapak melakukan itu. Lakukan itu bagi anak-anak kita yang kayak gini. Kayak gini. Yang masih muda-muda gini. Yang merasa bahwa dia lebih tahu daripada orang tua. Ya, saya mengalami itu karena saya punya anak ya umur-umur seperti mereka. Tapi saya selalu berdoa. Kalau saya kasih nasihat sama anak saya, nak begini-begini. Kadang-kadang anak saya jawab, Atau kalau dia pakai bahasa Indonesia, papa sok tahu sih. Ya kalau dia pakai bahasa Indonesia, dia bilang gitu aja. Tapi saya elus dada dalam pengertian. Nak, sebelum berangkat sekolah mari. Ya Tuhan, sertai anak hamba-Mu dia berangkat ke sekolah. Jaga lindungi dia. Limpahkan hikmat pengetahuan bagi dia. Berkati lindungi anak hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Hamba meminta. Amin. Bapak Ibu lakukan itu kepada anak-anak. Sehingga anak itu semakin diberkati. Nakal sekalipun anak itu, doakan dia. Berkati anak itu. Sehingga Kristus yang menjamah dia. Karena itu marilah kita keluar ya dari tempat ini untuk pergi. Kita pergi keluar untuk bersaksi kepada dunia ini bahwa kita orang percaya dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita semua agar semakin peka terhadap kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan semakin setia dalam menjalani kehendak Tuhan. Kita tidak perlu merasa seperti yatim piatu. Karena Tuhan Yesus telah memberikan penghibur dan penolong yang setia kepada kita masing-masing. Teruslah berjalan di dalam iman, ketaatan dan kesetiaan-Mu, dan Roh Kudus menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin. Roh Kudus,
Jemaat yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama setiap orang percaya di seluruh muka bumi ini, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Dengan hati mulut, masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit dan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan naikkan doa syukur, doa syafaat kita, dan doa Bapa kami. Mari berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau yang telah menolong kami membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Sehingga kami dapatkan hari ini Bapa, bahwa dalam menjalani kehidupan ini selaku anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, bahwa Roh-Mu yang kudus Engkau curahkan kepada kami, melintasi dan mampir dalam hati, pikiran dan hidup kami masing-masing. Bahkan Roh Kudus itu tetap berdiam untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang percaya. Karena itu ya Bapa di dalam surga, hamba bermohon, tambah-tambahkan terus iman percaya kepada kami, dan kokohkanlah iman itu dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami tetap setia di hadapan Engkau sampai pada akhirnya. Tolonglah kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, bimbinglah kami, berkati dan lindungi kami setiap waktu. Terpujilah nama Bapa di surga, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia yang hari ini merayakan perayaan bersama di rumah-rumah Tuhan, di berbagai penjuru di seluruh dunia. Berkatilah gereja-gereja-Mu ini ya Tuhan, sehingga dalam persekutuan yang hidup, gereja yang bersekutu, bersaksi dan melayani Tuhan berlangsung terus sampai Maranatha. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, Engkau memberkati gereja-gereja-Mu. Engkau pula ya Bapa di dalam surga, yang datang memberkati, melindungi mereka, yang berseru memanggil nama-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang mereka sedang hadapi. Mereka yang lapar, haus, fakir, miskin, anak yatim piatu, duda dan janda, teraniaya di dalam penjara, yang sakit, yang berduka cita. Mereka yang terikat oleh kuasa setan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sungguh mengasihi mereka. Engkau yang memberikan pembebasan, kemerdekaan kepada mereka. Nama Bapa yang dipuji dan dimuliakan. Glory, haleluya. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami pun di tempat ini mau naikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, Engkaulah yang memberkati pemerintahan kerajaan Nederland di mana kami tinggal sekarang ini. Berkati dan lindungi Raja Nederland, hamba-Mu Bapak Willem Alexander, Ibu Maxima, anak-anak mereka dan keluarga. Perdana Menteri Kerajaan Nederland, Parlemen Nederland, pemerintahan provinsi, pemerintahan kota dan hemente setempat. Tuhanlah yang memberkati, melindungi mereka. Tuhan Yesus, Engkau juga datang memberkati, melindungi Israel, umat-Mu yang Engkau kasihi. Ketika mereka sedang diperhadapkan dengan situasi gejolak politik sekarang ini dan situasi-situasi kekinian, ya Tuhan kasihanilah mereka, berilah roh perdamaian dan berilah sukacita dan damai sejahtera. Diberkatilah Israel untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan ya Bapa di dalam surga, Engkau datang menolong Ukraina.
sehingga untuk tidak selama-lamanya mereka berada di bawah tekanan militer Rusia. Berilah ya Tuhan perdamaian, sehingga sukacita dialami oleh warga gereja dan masyarakat di Ukraina. Berkati juga ya Tuhan Amerika, berkati juga kiranya Tuhan Indonesia. Tuhan kiranya datang menolong, menguatkan hamba-Mu, Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto, ketika dia diperhadapkan dengan situasi politik akhir-akhir ini di Indonesia, dan juga situasi ekonomi dan membangun Indonesia. Beri dia hikmat ya Tuhan, sehingga hikmat itu menghantar dia pada kepemimpinan yang baik dan benar. Damai sejahtera bagi masyarakat gereja Tuhan di Indonesia. Kami berdoa bersama-sama selaku gereja Tuhan yang Tuhan hantarkan bersama-sama dengan gereja global. Tuhan mengikut sertakan gereja Perki Nederland ini ya Tuhan, dalam menata pelayanan bersama. Tolonglah kami sebagai majelis sinode gereja Perki Nederland, hamba-Mu Ibu Pendeta Ida Patinama, Ibu Heri Kerubun, Ibu Audelia Marpawong, Ibu Lydia Sahetapi, Bapak Mek Warbaranan, Bapak Rensi Pekulima. Hiburkan mereka sebagai majelis sinode, sehingga hikmat Tuhan mengalir dalam pikiran mereka, tinggal dalam hati mereka, sehingga dengan sukacita riang gembira mereka menata pelayanan bersama bersinode gereja Perki Nederland ini. Karena itu ya Tuhan, lawatan Kristus menyertai jemaat-jemaat setempat, jemaat Perki Amsterdam Zuidoost. Tuhan datang menyertai mereka semuanya, mulai dari hamba-Mu Bapak Norman Aipasa, para majelis dan jemaat seluruhnya. Yang ada di Almere, Tuhan menyertai hamba-Mu Ibu Nova Huta Barat Sondak, bersama-sama dengan para majelis dan seluruh jemaat. Dan yang ada di Zwolle, yang hari ini bersyukur karena ada yang berhari ulang tahun, Tuhan menolong hamba-Mu Bapak Mek Warbaranan, Ibu Nini dan para majelis dan seluruh jemaat di sana. Dan pada minggu yang akan datang, kami akan merayakan ibadah Pentakosta bersama-sama di wilayah Arnhem. Ya Yesus Kristus, Engkau menyertai hamba-Mu Ibu Sela Tampinol, para majelis dan seluruh jemaat di sana. Dan ya Bapa di dalam sorga, mereka yang ada di Voorburg Den Haag, Tuhan menyertai akan hamba-Mu ya Yesus Kristus. Ibu Matilda Latumenten, demikian juga ya Bapa di dalam sorga. Ibu Audelia Marpaung, Ibu Heri Kerubun, dan juga ya Bapa dalam sorga seluruh majelis dan jemaat yang ada di sana. Kebersamaan ini kami minta pertolongan pengasihan Tuhan, sehingga kami menata pelayanan bersama demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Hamba berdoa bagi kami, jemaat setempat di tempat ini, jemaat gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost. Tuhan Yesus, perhatikanlah kami di tempat ini, dengarkanlah kami ya Bapa di dalam sorga, yang selalu datang bermohon pengasihan Engkau. Pandanglah beberapa warga gereja kami di tempat ini Bapa, sedang bergumul dalam jerih juang mereka, ketika tubuh mereka dililit oleh sakit dan penyakit. Ya Yesus Kristus, kasihanilah saudara-saudari kami ini, yang selalu memohonkan jamahan Tuhan Yesus Kristus dalam tubuh dan hidup mereka. Dengarkanlah teriak minta tolong dari anak-anak-Mu yang Engkau kasihi ini ya Tuhan. Hamba-Mu Bapak Andre Sahetapi, Ibu Ade Marpaung, Ibu Paula Beyer, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede di hari tua, Bapak Liam, Ibu Truli Tanah Hatu, Ibu Ice Mahulete, Bapak Bobby Nelwan, Bapak Will Mostart, Saudara Larry Kraus, dan Saudari Leila Titalei. Ya Yesus Kristus, kasihanilah mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan. Jawablah teriak mereka minta tolong dan memohonkan belas kasihan Tuhan.
Yakin percaya kami oleh lawatan Engkau ya Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan mereka. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami juga mengucap syukur bersama-sama turut serta dalam kegembiraan iman seperti yang dialami oleh keluarga hamba-Mu, keluarga Aipasa Gerungan. Hamba-Mu Bapak Norman dan Ibu Susan yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Ya Tuhan, Engkau yang menghiburkan, menguatkan mereka, dan Engkau yang menuntun kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan, Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Hamba dan warga gereja mau berdoa bersama-sama untuk kami warga gereja di tempat ini. Hamba memohonkan pertolongan pengasihan Tuhan. Tolong terus rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini. Suami istri, Tuhan pelihara, berkati, lindungi mereka. Bersama putra-putri mereka yang Tuhan hadirkan dalam rumah tangga mereka. Berkati anak-anak mereka. Baik anak-anak yang masih usia bayi maupun anak-anak kami yang sudah beranjak kami utus dalam pendidikan formal mereka. Baik mereka yang sedang studi di basis school maupun ya Tuhan anak-anak kami yang sudah beranjak di universitas. Tuhan datang menolong anak-anak kami ini Tuhan. Engkau jaga lindungi mereka Bapa. Beri mereka iman, percaya. Beri mereka ya Tuhan kekuatan penghiburan. Dan beri mereka semangat untuk belajar. Dan limpahkanlah ya Tuhan pengetahuan dan hikmat kepada anak-anak kami. Tolong mereka dalam perjuangan studi mereka. Sehingga mereka boleh berhasil dalam menjalani studi ini. Mereka bergembira di dalam iman. Karena Tuhan Yesus menyertai mereka. Dalam pertumbuhan, dalam perjuangan studi mereka. Dan masa depan mereka ada di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa hamba berdoa, berkatilah rumah tangga anak-anak kami. Dan ketika kami telah disapa sebagai oma dan opa di tengah-tengah keluarga, maka berkati kami di hari tua, sehingga kami boleh memasuki masa pensiun dengan tenang dan damai. Keturunan kami, anak-anak kami, menantu, cucu, cicit kami, semuanya terpelihara dengan baik oleh karena kemurahan Tuhan. Hamba berdoa, berkati ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang saat ini terpisah dikarenakan tempat bekerja. Berkati ya Tuhan apabila kami terpisah dengan mama dan papa karena jauh tempat tinggal. Maka Tuhan jaga pelihara mama dan papa, saudara, adik dan kakak kami dan keluarga kami. Baik mereka yang tinggal Tuhan di Eropa ini maupun mereka tinggal di tanah air, di Indonesia, di pulau-pulau, di dusun-dusun. Tuhan jaga, pelihara mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah seluruh warga gereja di tempat ini ya Bapa. Damai dan sejahtera-Mu Engkau berikan kepada mereka. Sehingga mereka selalu bersyukur, bersukacita. Berkati pekerjaan-pekerjaan tangan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Sehingga mereka menjalani pekerjaan-pekerjaan tangan mereka dengan sukacita iman. Dan di sanalah mereka pergi bersaksi, memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai putra-putri gereja-Mu yang Engkau utus, Engkau lindungi, Engkau berkati. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati seluruh warga gereja, seperti juga Engkau datang memberkati keluarga hamba-Mu, istri hamba-Mu Sarita, dan ketiga putra-putri anak-anak hamba, Fani, Tio, dan Karen. Tuhan juga kasihani mereka, Tuhan juga pelihara berkati mereka. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami. Sebab itu Bapa, kami semua di tempat ini datang merendahkan hati di hadapan Engkau. Kami bermohon, Tuhan kasihanilah kami. Sambutlah doa kami ini. Belas kasihan dan kemurahan Tuhan kiranya datang mengabulkan doa kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar gereja-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami.
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Disediakan 2 persembahan, yang pertama untuk pelayanan di gereja dan yang kedua untuk pelayanan diakonia. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk bulan yang baru ini, di mana Engkau yang telah menyertai kami selama bulan-bulan yang lalu. Bapa dalam surga, terima kasih juga untuk berkat-Mu yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan, biarlah Tuhan Kau kuduskan persembahan ini, agar di dalam pengolahan, di dalam persembahan yang telah kami kumpulkan, kami dapat kelola demi hormat dan puji kepadamu di dalam gereja Perkinedelan di Amsterdam Zuidoost. Tuhan, terima kasih untuk semuanya yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku
Saudara-saudari kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera, jadilah saksi Kristus yang hidup dimanapun saudara pergi dan saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Silakan duduk, akan dibacakan warta jemaat pada hari ini, 1 Juni 2025. Pertama-tama atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nelson Rembet, terima kasih yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Juga kepada Ibu atau Saudari Vanessa Ambau atas iringan musiknya, terima kasih, dan kepada tim Kantoria, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Minggu depan tanggal 8 Juni tidak ada kebaktian di Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost sebab akan diadakan kebaktian bersama Pentakosta yang dikoordinir oleh GPN di Arnhem, Gelderland pada hari Minggu 8 Juni 2025 jam 3 siang. Bertempat di Salvator Kerk, alamat Salvator Plein 274 di Arnhem. Kebaktian akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama. Kita akan bertemu kembali di gedung ini nih Ustadz pada tanggal 15 Juni akan dipimpin oleh Bapak Moses Tahitu. Kemudian kolekte yang terkumpul pada kebaktian minggu lalu tanggal 25 Mei adalah kantong biru sebesar 147,35 sen, kantong merah 188,50 sen, dan persembahan syukur warga sebesar 70 euro. Dengan total adalah 405,85 sen. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pengumuman lain adalah bahwa GPR Amsterdam Zuidoost juga akan mengadakan wisata rohani ke-7 jemaat di Turki ya pada tanggal 29 September sampai 6 Oktober 2025. Yang berminat atau info lebih lanjut dapat menghubungi majelis. Terima kasih, sekian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.